Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tumana khususan ila ambaihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa qarrabin wasyahadatin wasalihin husnin nasilatin wa sunnah jami masyikhina wa sunnah jamaah sunnah jami masyikhina fi din sunnah jami masyikhina sunnah kami sallallahu alaihi wa sallam. Sebagaimana jadi usaha sinawabi marbantain usaha nasi. Afurihum wasurihum masyaikhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Tijanud Daruri, yang mana kitab ini merupakan penjelasan atas risalah atau sebuah makalah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Pada pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan mengenai ilmu tauhid merupakan asas, pondasi, usuluddin, prinsip dasar dari agama, dan sudah kita jelaskan pula bagaimana metode atau apa metode yang digunakan di dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, atau istilah lainnya adalah ilmu kalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa pengertian ma'rifah atau mengetahui Allah. Kemudian apa pengertian dalil ijmali atau dalil umum. Kemudian apa pula perbedaannya dengan dalil tafsili atau dalil yang terperinci. Kemudian baru kita akan menginjak pada pembahasan inti, yakni pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini sifat yang akan kita bahas adalah sifat wujud atau sifat yang bermakna ada. Kalau teman-teman di rumah punya kitab Syarah Tijanud Daruri dalam versi cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, teman-teman bisa buka di halaman ke-9. Ya, teman-teman bisa buka di halaman ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa madana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha walau minal awami wal abidi wal khodami wujuban ainiyan. Wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib hukumnya bagi setiap orang mukallaf, baik itu laki-laki ataupun perempuan, walau minal awam, termasuk diantaranya kewajiban ini juga berlaku kepada orang-orang awam pada umumnya, wal abid, dan misalnya ada seorang hamba sahaya atau budak, wal khodami, dan pelayan. Kewajiban tersebut bersifat wujuban ainiyan. Kewajibannya merupakan wajib ainiyah atau kewajiban personal. Setiap orang kalau dia mengaku sebagai orang Islam, dia adalah orang mukallaf, yang mana kriteria dari orang mukallaf adalah akil, dia berakal, dan baligh, dia dewasa, maka wajib bagi dia, laki-laki ataupun perempuan, siapapun dia, wajib hukumnya mengetahui ilmu tauhid atau ilmu akidah ini. Ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala, yakni mengetahui apapun yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dalam hal ini adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wa ma yastahilu, dan wajib mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Wa ma yajuzu, dan sifat-sifat yang jaiz atau mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa pendasarannya bahwa setiap orang mukallaf wajib untuk mengetahui ilmu tauhid ini? Pendasarannya adalah firman Allah Ta'ala. Sini disebutkan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bunyi ayatnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, fa'lam maka ketahuilah, atau maka landasilah dengan ilmu. Tidak boleh kita cuma ikut-ikutan. Fa'lam maka ketahuilah atau landasilah dengan ilmu annahu la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallahu selain Allah. Jadi ayat ini menjadi landasan, menjadi dalil, menjadi pijakan utama yang menunjukkan bahwa mengetahui Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu wajib hukumnya, dan kewajiban tersebut adalah wajib ainiyah atau fardu ain. Wajibnya adalah wajib personal. Setiap orang selagi dia mengaku berakal dan dia adalah orang yang baligh, maka wajib bagi dia untuk mengetahui terhadap ilmu tauhid ini. Pertanyaan berikutnya, apakah pengertian ma'rifah atau apakah pengertian mengetahui di situ? Dalam kitab ini dijelaskan wal ma'rifatu, adapun pengertian ma'rifah, hiya idraku jazimin bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasi'un 'anid dalil. Yang disebut dengan ma'rifah atau mengetahui, setiap personal bagi kaum muslimin atau orang yang mukallaf, dia sudah berakal dan dewasa, wajib bagi dia untuk ma'rifah atau mengetahui dalam ilmu akidah. Apa pengertian ma'rifah di sini? Pengertiannya adalah idraku jazimin, yakni pengetahuan yang absolut, mengetahui secara pasti. Bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun, yang mana kepastian tersebut sama sekali tidak disertai dengan keraguan. Tidak cukup sampai di situ, dia juga harus muwafiqun lima fil waqi', harus cocok, harus relevan, harus sesuai dengan realitas, harus sesuai dengan kenyataan, harus ada bukti-bukti konkretnya, harus ada bukti yang sesuai dengan kenyataan. Nasi'un an dalilin, dan dia juga harus muncul dari dalil, harus ada dalilnya. Jadi kalau orang mengaku dia sudah ma'rifah, dia sudah kenal dengan Allah, dia sudah tahu dengan ilmu tauhid, atau dia mengklaim bahwa dia ini beriman, tapi dia tidak punya dalil sama sekali, tidak bisa membuktikan sama sekali bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat seperti wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Itu yang tidak punya dalil tidak bisa disebut sebagai orang yang ma'rifah atau orang yang mengetahui terhadap Allah. Oleh karena itu kalau ada orang yang ditanya, kamu beriman kepada Tuhan? Ya, saya beriman. Apa buktinya? Ya, saya sholat misalnya. Kemudian apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Lalu dia bilang, ya pokoknya Tuhan itu ada misalnya. Dia pakai argumen atau pakai dalil pokoknya. Kata bapak saya sih, udahlah pokoknya sholat aja walaupun tidak tahu ilmu-ilmu yang begini misalnya. Nah, yang demikian itu maka dia masih dihukumi berdosa. Kenapa? Karena mengetahui ilmu akidah ini hukumnya wajib secara syariat. Wajib dalam pengertian syariat adalah kalau dikerjakan dapat pahala, sebaliknya kalau ditinggalkan malah mendapatkan dosa. Sehingga kalau ada orang yang tidak mengetahui ilmu tauhid atau dia tidak mau belajar ilmu tauhid, dia tidak mau ikut kajian, salah satunya kajian dalam streaming ini, dia tidak mau belajar tentang ilmu akidah, maka orang yang bersangkutan itu tidak layak dikatakan orang yang beriman. Orang yang bersangkutan bahkan tidak layak untuk dikatakan sebagai orang yang bertobat. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat waktu itu, atadruna manit taib, kamu tahu nggak siapa orang yang bertobat itu? Atau kalau bahasa sekarang, kamu tahu nggak siapa orang yang hijrah itu? Kemudian Rasulullah bilang, sahabat bilang Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian jawaban Rasulullah, man taba walam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku dia sudah bertaubat atau dia mengaku dia sudah hijrah tapi dia tidak mau belajar tentang ilmu, dia tidak mau belajar tentang prinsip-prinsip dasar dalam agama, yakni akidah,
syariah, dan hakikoh. Atau bahasa lainnya adalah tauhid atau akidah ini ya. Kemudian syariah ini ilmunya fikih, dan hakikoh ilmunya adalah tasawuf. Nah, wajib dia mengetahui prinsip-prinsip dasar dari 3 ilmu tersebut. Kemudian wajibu syar'an, wajib hukumnya secara syariat ala ma dzukira, atas orang yang sudah kita sebutkan barusan, wujuban ainian, dengan kewajiban yang personal, kewajiban secara personal, secara perorangan, ma'rifata kulli akidatin, untuk mengetahui setiap akidah, yakni akidah 50 tersebut, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahilnya Allah, dan 1 sifat jaiznya Allah. Totalnya ada 41. Kemudian ditambah 4 sifat wajibnya Rasul, 4 sifat mustahilnya Rasul, dan 1 sifat jaiznya Rasul. Totalnya ada 9. Kalau digabungkan topik-topik ketuhanan dengan topik-topik kerasulan, maka kita akan mendapati jumlahnya adalah 50. Nah, 50 inilah yang dikenal dengan aqaid khamsin atau akidah 50 atau aqaid seket dalam bahasa Madura ataupun dalam bahasa Jawa. Mengetahui 50 akidah ini hukumnya wajib secara personal, wajib secara perorangan. Nah, apakah dia hanya wajib tahu hanya sekedar pendengaran begitu saja atau dia asal yakin? Tidak. Di sini dikatakan bidalili hal ijmali, paling tidak dia mengetahui dengan dalil-dalil ijmali. Dalil ijmali ini secara bahasa artinya adalah dalil-dalil secara umum. Dia mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan dengan dalil-dalil yang umum. Misalnya Allah juga mustahil memiliki sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang tidak pantas, sifat-sifat yang tidak sempurna. Dia bisa menunjukkan dalilnya, tapi secara umum itu sah-sah saja, itu boleh seperti itu. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan sama sekali, dia tidak memiliki hujjah, dia tidak memiliki dalil, dia tidak punya argumentasi untuk membuktikan keimanannya, maka kewajibannya dianggap tidak sah, utamanya oleh Imam As-Sanusi. Wa amma ma'rifatuha bidalili tafsili, wa amma ma'rifatuha bidalili hat tafsili, adapun mengetahui akidah tersebut dengan dalil-dalil terperinci atau dalil tafsili, hukumnya adalah fa fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah atau kewajiban secara kolektif. Artinya kalau ada dalam satu kampung, satu kota misalnya, tidak ada yang paham akidah berikut dengan dalil-dalilnya secara terperinci, maka satu kota, satu kampung tersebut dihukumi berdosa semua. Sama seperti ini ya, sama seperti misalnya mengurusi jenazah. Kalau dalam satu desa tidak ada yang mau mengurusi jenazah ini, maka satu kampung, satu desa, satu kota itu dianggap berdosa semua. Tapi kalau ada 1 orang saja atau 2 orang saja yang mengurusi jenazah tersebut, maka kewajiban bagi yang lain itu gugur semua, sehingga dosa-dosa yang seharusnya ditanggung karena tidak ada yang mau mengurusi jenazah gugur semua dosa-dosa tersebut. Nah, demikian pula mengetahui akidah dengan dalil tafsili atau dalil-dalil terperinci itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu kota tidak ada satupun orang yang alim dalam bidang ilmu akidah, dia tidak paham dalil-dalil secara terperinci untuk membuktikan akidahnya, maka satu kota ini berdosa semua. Nah, jadi sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa mengetahui akidah 50 ini hukumnya wajib. Mengetahui dengan dalil-dalil yang umum, mengetahui dengan dalil-dalil secara secara umum, dia tidak bisa menjelaskan secara terperinci, itu hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib mengetahui dalilnya secara umum. Nah, sementara untuk mengetahui dalil-dalilnya secara terperinci, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada 1 orang yang sudah paham dengan dalil-dalil akidah secara terperinci, maka gugurlah dosa-dosa yang akan ditanggungkan kepada orang-orang yang lain yang tidak paham terhadap ilmu akidah. Maka disinilah peran santri yang sangat luar biasa sekali. Mereka di pesantren belajar ilmu akidah, kemudian belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, yang mana mengetahui ilmu-ilmu tersebut secara mendalam itu hukumnya fardu kifayah. Sehingga ketika santri, ada salah seorang santri pulang ke kampung halamannya,
dan dia adalah orang yang paham terhadap dalil-dalil tafsili atau dalil-dalil terperinci dari topik akidah ataupun topik fikih ataupun topik pembahasan ilmu tasawuf, maka kedatangan santri tersebut akan menghapus dosa-dosa orang yang ada di kotanya. Nah, ini peran santri ini sangat luar biasa sekali. Mungkin santri itu nampak santai-santai, nampak tiduran, nampak sering ngopi-ngopi, mungkin sebagian ngerokok. Tapi kalau dia sembari dalam bersantai tersebut dia paham terhadap ilmu-ilmu yang sudah kita sebutkan barusan itu dengan dalil-dalil secara terperinci, maka gugurlah dosa-dosa orang di kampungnya itu. Oh, ini besar sekali ya, walaupun tidak nampak lah secara kasat mata ya. Oke. Fayajibu ala ahli kulli nahiyatin yasuku al-wusulu minha ila ghairiha ayyakuna fihim ayyakuna fihim may ya'rifuha bid-dalil tafsili. Sehingga wajib hukumnya bagi setiap tempat-tempat yang terpencil seperti pelosok-pelosok desa, ada orang-orang yang tinggal di kampung-kampung, di pedalaman, di pegunungan misalnya, yang mana sulit bagi orang-orang lain, orang-orang yang ada di luar ini sulit untuk mengakses tempat tersebut, atau sebaliknya orang yang ada di kampung tersebut susah untuk menuju tempat yang lain, maka wajib hukumnya untuk situasi yang seperti itu harus ada orang yang ya'rifuha bid-dalili tafsili. Harus ada orang yang mengetahui akidah dengan dalil tafsili, dengan dalil secara terperinci. Kenapa kok sampai diwajibkan di sini? Li'annahu rubbama tara'at fihim subhatun fayadfa'uha. Karena tempat-tempat yang terpencil, tempat yang pelosok-pelosok desa seperti itu akan sangat mungkin di sana muncul asumsi-asumsi, muncul akidah-akidah yang itu adalah akidah atau keyakinan yang subhat, yang melenceng dari akidah yang benar. Maka dengan adanya satu orang saja yang dia ini paham dengan dalil tafsili, maka kedatangan satu orang ini akan menggugurkan dosa orang-orang yang lain. Yang mana orang yang sudah paham dengan dalil-dalil secara terperinci ini, dia akan menolak bid'ah atau keyakinan-keyakinan keliru, keyakinan-keyakinan yang melenceng yang baru datang ke kotanya. Misalnya nih kota Singkawang. Saya tinggal di Singkawang nih. Di Singkawang misalnya banyak Wahabi, banyak akidah tajsim, yang mana keyakinan mereka adalah antropomorfisme. Dia meyakini Tuhan itu memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat fisiknya manusia. Contohnya, ada orang yang beranggapan bahwa Allah itu di atas. Allah berarti membutuhkan tempat berupa atas. Atau ada orang yang meyakini Allah itu bersemayam di aras. Ada orang juga yang berkeyakinan bahwa Allah itu punya tangan, Allah punya wajah. Allah marah dalam pengertian marahnya manusia ya, seperti manusia dia punya sifat psikologis. Allah bisa senang dalam pengertian sifat psikologis juga. Maka tempat-tempat yang banyak keyakinan seperti ini, sementara di dalamnya, dalam kota tersebut tidak ada satu orang pun yang paham terhadap ilmu akidah, maka semuanya berdosa dalam kota itu. Nah, disinilah peran santri itu sangat besar sekali. Walaupun nampaknya santai-santai, tapi dengan adanya datang santri tersebut dan dia apalagi mau berperan ya di masyarakat, mau melakukan live streaming seperti ini untuk mengajarkan akidah-akidah yang benar, mau berdakwah ke masyarakat, mengajarkan bagaimana akidah yang benar, kemudian menepis akidah-akidah yang sesat, menepis bid'ah-bid'ah yang tersebar dalam keyakinan masyarakat. Maka dengan adanya orang ini sangat bermanfaat sekali, menggugurkan dosa-dosa pada umumnya, kemudian akan menepis bid'ah-bid'ah yang tersebar di masyarakat. Titik sampai di situ. Mari siruput dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi pengertian ma'rifah atau pengertian kenal atau mengetahui kepada Allah, ada orang mengaku ma'rifat billah, saya kenal dengan Allah. Maka orang yang bersangkutan dia harus bisa menunjukkan dalilnya, apa buktinya bahwa Allah itu ada dan keberadaan Tuhan tersebut tidak butuh diciptakan, keberadaan Tuhan tersebut tidak mungkin sirna, keberadaan Tuhan tersebut
dia independen, berdiri sendiri. Kemudian keberadaan Tuhan tersebut berbeda dengan makhluknya. Keberadaan Tuhan itu esa, keberadaan Tuhan itu maha kuasa dan seterusnya. Dia bisa membuktikan itu semua dengan dalil-dalil yang bisa diterima oleh semua orang, kemudian dengan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan dan sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta di lapangan. Maka itulah orang yang disebut sebagai orang ma'rifah atau orang yang ma'rifat billah. Artinya dia adalah orang yang kenal kepada Allah. Kalau tidak tahu dalil-dalil seperti itu, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang ma'rifat billah atau mengetahui terhadap Allah. Itu pengertian ma'rifah. Sekarang kita beralih ke poin selanjutnya. Apa pengertian dalil ijmali dan dalil tafsili? Atau dalam terjemahannya, apa pengertian dari dalil-dalil umum dan dalil-dalil terperinci? Nah, apa bedanya nih dalil umum dengan dalil terperinci? Dalil umum wajib diketahui setiap orang. Hukumnya fardu ain. Wajib diketahui oleh setiap orang. Sementara dalil tafsili ini hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada orang yang mengetahui minimal satu orang. Nah, apa pengertian dalil ijmali dan dalil tafsili ini? Apa pengertiannya? Di sini dikatakan wad dalilul ijmaliyu huwa al ma'juzu an tafsirihi wa daf'u subahih. Adapun dalil ijmali pengertiannya adalah al ma'juz, ialah dalil yang rapuh, an tafsirihi untuk menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan akidahnya, wa daf'u subahi untuk bisa menolak subhat-subhat yang ada. Datang nih subhat ke kampungnya. Dia punya dalil. Ada dia dalil, cuman misalnya ada orang tanya nih, orang tidak percaya Tuhan, atau orang tidak percaya dengan akidah umat Islam. Bro, kamu kan menyembah Tuhan ya? Misalnya nih ada non-Islam, entah itu dari kalangan ateis ataupun dari agama lain, misalnya tanya, bro, kamu ini kan sholat ya? Iya sholat. Sholat itu apa sih? Sholat ini menyembah Tuhan. Mana yang kamu sembah? Kan tidak ada tuh Tuhannya misalnya. Mana yang kamu lihat, yang kamu hadapin, kamu itu kan berhadap-hadapan dengan tembok. Enggak, kita tidak berhadapan dengan tembok. Kita ini menghadap kepada Ka'bah misalnya. Loh, Ka'bah ini kan tercipta dari apa? Dari batu bata, kemudian disemen, kemudian dibangun. Itu apa bedanya dengan berhala? Kemudian apa buktinya kalau Tuhan kamu itu ada misalnya? Toh juga Tuhan kamu kan tidak terlihat. Ada orang yang berkata seperti itu, yang non-Islam ataupun dari kalangan ateis misalnya. Ditanya, apa buktinya kalau begitu adanya Tuhanmu itu? Lalu dia menjawab, dia punya dalil nih dalilnya. Dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Disodorkan Quran. Kira-kira diterima atau tidak oleh orang non-Islam? Tentu saja mereka menolak. Ya bro, jangan bawa-bawa Quran lah, saya kan tidak percaya dengan Quran katanya. Oke, kamu mau dalil apa? Ya dalil yang masuk akal misalnya, dia bilang begitu. Kemudian orang yang bersangkutan ini menjawab lagi, bukti keberadaan Tuhan saya adalah keberadaan alam semesta ini. Nah, dia punya dalil nih berarti, itu dalilnya. Lalu orang-orang non-Islam ini bertanya, keberadaan Tuhan adalah adanya makhluk. Gimana tuh buktinya, penjelasannya? Kok bisa keberadaan makhluk ini menunjukkan keberadaan Tuhan? Ditanya seperti itu oleh non-muslim. Kemudian orang yang bersangkutan tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab. Dia punya dalil cuma sebatas seperti tadi. Bukti adanya Tuhan adalah keberadaan alam semesta ini. Berarti dia sudah mengetahui fardu kifayah, sudah mengetahui dalil secara ijmali, secara umum. Tapi dalil seperti ini adalah dalil yang tidak bisa menolak bid'ah. Dalil-dalil yang lemah, dalil yang rapuh tidak bisa menolak bid'ah. Inilah yang disebut dengan dalil ijmali. Walaupun dia punya dalil tapi tidak bisa meruntuhkan bid'ah, dia lemah dan rapuh untuk menolak bid'ah, maka dalil tersebut adalah dalil ijmali namanya. Dalil ijmali atau dalil secara umum. Bukan dalil tafsili atau dalil secara terperinci. Nah, itu penting untuk dicatat karena ini merupakan salah satu teks kunci dalam ilmu akidah. Dalil ijmali adalah dalil umum yang mana dalil umum ini tidak bisa meruntuhkan bid'ah.
Oh, di sini ada contohnya. Fa idza qila laka, kalau ada orang tanya kepadamu, mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa buktinya, apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul wujud, bahwa Allah itu betul-betul ada, apa buktinya? Fakulta, kemudian engkau menjawab, misalnya al-alamu, bukti adanya Allah adalah keberadaan alam ini, keberadaan semua makhluk ini. Kita jawab hanya sebatas itu. Walam ta'rif jihatud dilalah, dan engkau tidak mengetahui arah dalilnya. Kita tidak tahu bagaimana memfungsikan dalil ini untuk menunjukkan atau untuk menolak bid'ah yang dimaksud. Tidak tahu kita gimana mau gunakannya. Hal hiya hudutsuhu au imkanuhu au huma. Dia tidak bisa menunjukkan apakah keberadaan alam ini, yang mana keberadaan alam dijadikan dalil untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Dia tidak bisa menjelaskan apakah dalil tersebut dari sisi kebaruan alamnya, atau dari sisi kemungkinan alamnya, atau dari sisi dua-duanya. Dia tidak bisa menjelaskan itu. Atau pendek kata, ya sudah, dia mentok cuman bisa menjawab bukti adanya Allah adalah adanya alam. Dia tidak bisa menjawab lebih daripada itu. Au araftaha walam takdir ala fakis subhati. Atau misalnya kita tahu bahwa keberadaan alam ini untuk menunjukkan keberadaan Tuhan adalah alam ini merupakan sesuatu yang baru. Alam ini diciptakan. Kalau diciptakan berarti dia butuh pencipta dan seterusnya. Dia bisa menjelaskan. Tapi sekalipun dia sudah menjelaskan panjang lebar, dalil tersebut ternyata tidak bisa untuk meruntuhkan subhat. Maka dalil tersebut fahuwa dalilun ijmaliyun. Maka dalil tersebut adalah dalil ijmali atau dalil umum saja. Kenapa? Karena poinnya adalah tidak bisa menolak bid'ah. Oke. Sekarang lanjutannya. Wa amma idza arafta jihatad dilalah, adapun ketika engkau telah mengetahui arah tujuan dalil tersebut, bagaimana cara menggunakannya, wa qadarta ala raddis subhati, dan engkau juga bisa menggunakan dalil tersebut untuk menolak, meruntuhkan, untuk menyerang bid'ah-bid'ah yang sudah tersebar, bisa kita gunakan, fahuwa dalilun tafsili. Maka dalil tersebut disebut dengan dalil tafsili. Nah, titik sampai di situ. Sehingga bisa kita simpulkan, dalil ijmali adalah dalil yang tidak bisa untuk meruntuhkan bid'ah, sementara dalil tafsili adalah dalil yang bisa untuk meruntuhkan bid'ah. Ini contohnya nih, contoh dalil tafsili. Kama idza qila laka, sebagaimana jika ada orang yang bertanya kepadamu, mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Apa bukti bahwa Allah itu memang betul-betul ada? Apa buktinya? Fakulta, kemudian engkau menjawab, al-alamu. Kita hanya menjawab adanya Allah adalah adanya alam ini. Simple, jawaban kita hanya begitu. Seolah-olah sama dengan dalil ijmali tadi. Tapi perbedaannya adalah, walaupun kita hanya menjawab bukti keberadaan Allah adalah adanya alam ini, kita hanya jawab sampai situ. Kemudian wa qadarta ala taswiri hadad dalil. Tapi sekalipun kita menjawabnya simple begitu, kita jawabnya simple, tapi kita bisa membuktikan sebenarnya, kita bisa menguraikan maksud dalil yang kita sebutkan barusan itu. Kita bisa menguraikan secara panjang lebar. Wa arafta jihatad dilalata fih, dan engkau juga mengetahui arah tujuan maksud dari dalil yang kamu maksud ini, yang kamu sebutkan barusan. Wa qadarta ala faqi subhati, wa qadarta ala faqi subahihi, dan engkau juga mampu sanggup untuk meruntuhkan bid'ah, meruntuhkan subhat dengan mengutip dalil adanya alam tadi itu. Cukup mengucapkan itu, tapi itu bisa meruntuhkan bid'ah misalnya. Wa yaqumu maqama ma'rifatihi al-aqaidi bid-dalili ma'rifatuha bil kasfi. Dan bahkan sekalipun dia menjawabnya dengan jawaban yang singkat, dengan dalil yang simpel, yang secara kasat mata ataupun pendengaran kita seolah-olah itu dalil ijmali, tapi dia dengan
kutipan yang simple tadi itu, yang singkat itu, dia bisa menyingkap dimensi ma'rifah tentang akidah-akidah dengan dalil-dalilnya juga, dan bahkan dia juga bisa mengetahuinya secara panjang lebar, secara terperinci, maka sekalipun dia jawabnya jawaban simple, dalil tersebut tetap disebut dengan dalil tafsili. Titik. Kesimpulannya, dalil ijmali adalah dalil umum yang tidak bisa menolak syubhat, sementara dalil tafsili adalah dalil terperinci yang bisa untuk meruntuhkan bid'ah, meruntuhkan syubhat-syubhat yang sudah ada di sekitar kita. Itu pengertiannya ya. Titik sampai di situ. Kemudian kita lanjutkan lagi. I'lam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin ay ya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Ketahuilah bahwa wajib hukumnya secara syariat, artinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang akil, berakal dan baligh, dia juga sudah dewasa. Wajib bagi setiap orang mukallaf ay ya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala, wajib mengetahui setiap perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wajibi ama yastahilu alaihi taala, dan segala perkara yang mustahil bagi Allah taala, wajibi ama yajuzu fi haqqihi taala, dan segala perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Fama qamat al adillatul aqliyatu awin naqliyatu alaihi ijmalan wa huwa wujubu tisofi taala bisairil kamalati wa wujubu tanazzuhihi an sa'irin naqaisi wajabat ma'rifatu ijmalan. Apapun yang muncul dalam dalil akli, dalil pikiran atau dalil rasional, atau apapun yang muncul dari dalil nakli, Quran dan hadis, kita temukan dalam Quran dan hadis misalnya, dalil-dalil yang sifatnya ijmali, maka wajib bagi kita semua untuk mensifati Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, dan juga wajib mensucikan Allah dari sifat-sifat ketidaksempurnaan, yang mana wajibat ma'rifatuhu ijmalan. Kewajiban tersebut adalah kewajiban secara global, secara umum saja atau secara ijmali. Pendek kata begini, kalau di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis atau temuan akal kita hanya sanggup untuk menunjukkan dalil-dalil ijmali, maka kewajiban kita cukup mengetahui secara ijmali atau secara umum. Di Quran disebutkan bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan. Di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan secara umum saja. Maka itulah kewajiban kita, mengetahui dalil-dalilnya secara umum, karena di Quran disebutkan secara umum. Misalnya Allah punya sifat-sifat kesempurnaan, Allah harus tersucikan dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Seperti itu contohnya. Ini kan secara umum berarti. Kalau ditanyakan lagi, apa saja sifat-sifat kesempurnaan Allah? Nah, ini berarti secara terperinci. Atau apa saja sifat-sifat ketidaksempurnaan yang mustahil bagi Allah? Ini kan dia meminta secara terperinci. Nah, kalau dalam Al-Quran tidak disebutkan secara terperinci, sebaliknya di Al-Quran hanya disebutkan secara umum, maka kewajiban kita secara fardu ain atau kewajiban secara personal adalah mengetahui secara umum juga, karena di Quran ataupun di hadis disebutkan secara umum. Kemudian fayajibu alaina an na'taqida anna lahu ta'ala kamalatin la nihayata laha min jihatil adadi fin nafsil amri. Dan wajib bagi kita semua untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki segala kesempurnaan yang tiada batas dengan ukuran yang yang sebagaimana semestinya, yang sebagaimana faktanya, dan kita tidak mengetahui itu. Misalnya kalau di Quran hanya disebutkan secara umum, maka wajib bagi kita untuk mengetahui secara umum. Kita cukup meyakini bahwa Allah punya kesempurnaan yang tiada batas, intinya kesempurnaan Allah sebagaimana seharusnya. Sudah cukup sampai di situ saja kalau memang di Quran ataupun hadis disebutkan secara umum. Contohnya
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yuhituna bihi ilma. Ini surat Thaha ayat ke-110. Wala yuhituna, dan tidak dapat meliputi apa pengetahuan mereka bihi terhadap Allah, apanya ilman atau opone ilman ilmune, dan ilmu mereka tidak dapat meliputi pengetahuan Allah. Nah, ayat ini wala yuhituna bihi ilma menunjukkan bahwa ilmunya Allah itu ilmu yang sempurna. Saking sempurnanya ilmunya Allah, maka kita sebagai manusia tidak mungkin bisa menyaingi atau kita tidak mungkin bisa mengetahui sebagaimana pengetahuannya Allah. Nah, dalil ini karena disebutkan secara ijmal, secara umum, secara global, maka kewajiban bagi kita hanya mengetahui secara umum. Kesempurnaan ilmunya Allah adalah pengetahuan yang tak terbatas. Udah, itu aja kewajiban kita. Nah, kemudian wa ma qamat al adillatul aqliyatu awin naqliyatu alaihi tafsilan tajibu ma'rifatuha tafsilan. Kalau disebutkan di dalam dalil-dalil akli, dalil rasional atau dalil-dalil akli yang bersumber dari Quran dan hadis tentang perkara tersebut, dan di dalam Quran dan hadis disebutkan secara terperinci, maka wajib hukumnya bagi kita semua untuk mengetahui juga secara terperinci. Apa saja tuh maksudnya? Wahwa al-isruna sifatan wa addaduha, yakni 20 sifat yang wajib bagi Allah dan juga sifat kebalikannya atau sifat antonimnya. Wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, kama binafsi, dan seterusnya. Kemudian lawannya adalah adam, hudus, fana, mumatsalatul hawadisi, ihtiyaju li ghairihi, dan seterusnya. Itu semua 20 sifat tersebut wajib kita ketahui. Oh ya, dari sini beberapa hari yang lalu saya sempat melihat ada video dari kalangan Wahabi, yang mana Wahabi ini dari kata Wahab, dari kata Wahab muncullah kata Wahabi, artinya pengikutnya Pak Wahab. Wahab ini siapa? Wahab ini namanya adalah Abdullah bin Abdul Wahab atau Syekh Abdullah bin Abdul Wahab, yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Wahab ini adalah penggagas daripada ideologi tajsim yang agak-agak kekinian lah, yang sekarang kita sebut sebagai Wahabi. Yang mana orang-orang Wahabi ini mereka mengklaim atau mengaku sebagai Salafi. Salafi itu artinya adalah pengikut salaf. Siapa salaf itu? Salaf ini adalah 3 generasi yang Nabi sebut sebagai generasi terbaik, yakni generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini Nabi sebut sebagai generasi terbaik. 3 generasi inilah yang disebut generasi salaf. Setiap orang yang mengikuti 3 generasi ini, generasi terbaik ini, maka dia disebut sebagai salafi. Kita pun adalah salafi karena kita mengikuti 3 generasi terbaik ini. Ketika Nabi masih hidup, yang paling paham terhadap ajaran Quran dan hadis adalah tentu Nabi sendiri. Lalu Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Sahabat pun paham. Kemudian kalau sahabat punya pemahaman sendiri, pasti minta tashih kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad telah meninggal, pertanyaannya siapa yang paling paham Quran dan hadis? Tentu yang paling paham Quran dan hadis adalah para sahabat, karena para sahabat diajarkan langsung oleh Nabi. Nah, kemudian sahabat pun mewariskan pengetahuannya, mewariskan ilmunya kepada generasi berikutnya, diajarkan. Nanti kalau sahabat sudah meninggal semua, pertanyaannya siapakah yang paling paham Quran dan hadis? Yang paling paham Quran dan hadis tentu saja generasi berikutnya, yakni generasi tabi'in. Kalau generasi tabi'in sudah meninggal semua, yang mana generasi tabi'in sebelumnya sudah mengajarkan ke generasi berikutnya sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka kalau tabi'in ini sudah meninggal, pertanyaannya siapakah yang paling paham Quran dan hadis? Tentu saja yang paling paham adalah generasi tabi'ut tabi'in, karena tabi'ut tabi'in belajar dari tabi'in belajar dari sahabat belajar dari Rasulullah. Tabi'ut tabi'in mengajarkan ke para ulama berikutnya, dan diajarkan begitu terus ke generasi berikutnya ke para ulama-ulama yang menulis kitab-kitab seperti ini. Nah, maka kitab-kitab seperti ini sebenarnya adalah
warisan daripada ilmunya para generasi salaf, dan muaranya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Ulama siapa yang wajib diikuti adalah ulama yang memiliki mata rantai pengetahuan tadi, atau yang kita sebut dengan sanad. Ulama yang harus kita ikuti tingkah lakunya, ilmunya, kitab-kitabnya kita pelajari adalah ulama-ulama yang memiliki mata rantai pengetahuan atau sanad keilmuan yang sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, siapakah Abdullah bin Abdul Wahhab atau Syekh Abdullah bin Abdul Wahhab itu? Yang mana pengikut dari Abdullah bin Abdul Wahhab, dari kata Wahhab pengikutnya berarti Wahabi. Apakah betul pengikutnya Pak Abdul Wahhab ini adalah Salafi? Apakah pantas mereka disebut Salafi? Ternyata ketika kita cek pemahaman-pemahaman dari kalangan Wahabi, itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh generasi salaf, yakni sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Oleh karenanya, pada hakikatnya orang-orang Wahabi ini dia tidak layak disebut sebagai Salafi. Klaim mereka bahwa mereka adalah Salafi ini klaim yang tertolak. Kenapa demikian? Karena kalau dicek secara ilmiah, pemahaman mereka tidak sama dengan generasi para sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Dan ternyata setelah diteliti lebih jauh lagi, dari manakah muara atau asal dari pemikiran Syekh Abdullah bin Abdul Wahhab dan pengikutnya Wahabi ini? Ternyata mereka ikut atau mereka ini bermadhab kepada satu tokoh yang bernama Ibnu Taimiyah. Nah, pengikut Ibnu Taimiyah disebut Taimi. Maka Wahabi jangan sampai kita sebut sebagai Salafi Wahabi. Itu justru pencemaran nama baik generasi salaf. Yang betul menyebut Wahabi itu adalah Wahabi Taimi, begitu lebih tepat. Karena memang kalau kita pikir, kalau kita kaji secara ilmiah dan secara objektif, ternyata orang-orang mereka ini yang mengaku sebagai Salafi, mereka ini ternyata mengikuti Syekh Abdullah bin Abdul Wahhab, dan Syekh Abdullah bin Abdul Wahhab mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah. Akidah-akidah mereka ini adalah akidah-akidah yang subhat, akidah-akidah yang bid'ah. Ternyata setelah dicek lagi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Nah, mereka ini mengatakan, saya lihat videonya beberapa hari yang lalu, mereka menuduh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti dua mazhab dalam akidah, yakni mazhabnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abul Mansur al-Maturidi, mazhabnya namanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengatakan, orang-orang Wahabi ini mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah kita semua ini adalah akidah yang bid'ah, akidah yang subhat. Kenapa demikian? Karena mereka membatasi kesempurnaan Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu memiliki sifat 20 katanya. Ini tuduhan yang jelas keliru. Itu bukti mereka itu tidak paham dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ketika kita mengatakan Allah punya sifat wajib yang 20 itu bukan berarti sifat Allah itu cuma terbatas 20. Kalau ada di antara kita yang mengatakan sifat-sifat Allah itu cuma terbatas 20 itu, ya dia salah paham berarti. Kita mengatakan sifat yang wajib bagi Allah itu 20. Artinya wajib bagi akal kita untuk dapat mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kenapa hanya 20 sifat? Karena itulah yang disebutkan di dalam Quran dan hadis. Nah, sehingga di sini dijelaskan dalam kitab Syarah Ummul Barohin karya Syekh Nawawi, Imam As-Sanusi, beliau menjelaskan, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Husain Al-Husaini As-Sanusi Al-Asy'ari. Ini versi cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah di halaman ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifatan. Dan sebagian yang wajib untuk kita ketahui
dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla adalah 20 sifat. Allah wajib memiliki 20 sifat wajib. Kemudian dijelaskan oleh Imam Sanusi, asyara biminit tabaidiyati. Pada kalimat famimma yajibu, famimma min ma di situ ya. Di situ ada min. Minnya adalah min tabaidiyah. Min yang menunjukkan makna sebagian. Nah, sebagian yang wajib diketahui oleh kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang mukallaf ini adalah mengetahui 20 sifat wajib. Ingat, katanya di sini atau kalimatnya adalah famimma, hanya sebagian saja. Ila anna sifati maula jalla wa azza, adanya min tabaidiyah pada kalimat berikut, pada kalimat sebelumnya itu tentang sifat-sifat Tuhan jalla wa azza, al-wajibata lahu, yang wajib bagi Allah taala, la tanhasiru fi hadhil isrin, tidak terbatas hanya sekedar 20 sifat. Kenapa kok tidak terbatas dari 20 sifat? Karena jelas yang dikatakan oleh para ulama kita adalah dengan redaksi famimma, sebagian yang wajib diketahui dari Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya adalah sebagian. Sehingga 20 sifat wajib ini hanya sebagian yang wajib kita ketahui. Sebagaimana itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Maka apa yang disebutkan dalam Al-Quran, ya itulah yang wajib kita ketahui. Hanya 20 sifat saja. Kenapa 20 sifat ini hanya dikatakan sebagian saja? Idh kamalatuhu ta'ala la nihayatalaha. Karena kesempurnaan Allah jelas tidak ada batasnya. Maka kalau kita mengatakan bahwa Allah hanya memiliki 20 sifat, ini keliru. Yang betul adalah kita hanya wajib mengetahui 20 sifat. Sifat-sifat yang lain gimana? Ya tidak wajib. Karena tidak disebutkan dalam Quran, misalnya seperti itu. Kemudian ditambah lagi bumbu-bumbu oleh Wahabi begini. Ya mereka adalah saudara kita yang perlu kita rangkul, yang perlu kita luruskan. Tidak boleh saling mengejek, ya kita rangkul mereka, kasih pemahaman pelan-pelan, barangkali dengan cara itu akidahnya bisa diluruskan kembali ya. Lalu mereka menuduh begini, karena Asy'ariyah atau Ahlu Sunnah kita semua ini mengatakan Allah wajib memiliki 20 sifat, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi kama bi nafsi wahdaniyah qudrah irada ilmu haya sama basar kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Maka karena hanya 20 sifat itu yang disebutkan, kata orang-orang Wahabi, maka Asy'ariyah ini menolak sifat Allah yang berupa yad. Yadun mereka artikan sebagai tangan. Padahal di Al-Quran dijelaskan Allah memiliki yadun. Apa ayatnya? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Berarti Allah punya sifat tangan. Kata Wahabi begitu. Karena Asy'ariyah ini tidak membuka peluang kecuali hanya 20 sifat itu, maka Asy'ariyah malah menolak terhadap sifat yad katanya. Nah, kita ini sebenarnya tidak menolak sifat yad. Yadun, kita terima ayat tersebut dan kita lekatkan juga kepada Tuhan. Tetapi yadun di situ tidak bermakna tangan secara fisik. Kalau kita maknai tangan, kata mereka kan begini. Ini lucu juga. Mereka bilang begini. Allah itu punya sifat yad. Yadun itu artinya tangan. Jadi Allah itu punya tangan, tapi tangannya Allah tidak sama dengan semua tangannya makhluk. Ya, jangan-jangan bukan tangan ya kan? Ini kan agak aneh. Tangan tapi bukan seperti tangan. Ya apa dong berarti? Nah, ini kerancuan cara berpikir mereka. Padahal ayat yang muhkamat adalah gimana itu ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau ada yang mengatakan Allah itu punya yad, ya betul, Allah itu punya yad. Tapi yad ini apa maknanya? Kalau dimaknai sebagai tangan, tentu kita menolak. Kita menerima sifat yadnya Allah, tapi yadnya Allah kita pahami sebagai kuasanya Allah, misalnya begitu. Yadun, tangan. Tangan ini bukan bermakna hakiki, tapi bermakna majazi. Tangan ini bukan sebagaimana tangan yang ada yang pernah kita kenal. Tangan di sini yang dimaksud adalah kekuasaannya Allah, begitu loh yang dimaksud.
Banyak lah ya. Kemudian dikatakan juga gimana itu? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu ini akan sirna, akan fana. Wa yabqa, dan akan kekal wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Lalu kata Wahabi, berarti Allah punya wajah. Itu kalimatnya, wa yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Karena Asy'ariyah ini atau kita semua Ahlussunnah wal Jamaah hanya kata mereka membatasi 20 sifat wajibnya Allah, maka mereka akan menolak sifat wajahnya Allah. Padahal di Quran jelas disebutkan Allah itu memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu ini Allah punya wajah katanya. Lalu mereka katakan Allah punya wajah, tapi wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Ya apa berarti wajah tapi bukan wajah? Gimana itu berarti? Ini kan kontradiktif pemahaman yang seperti ini. Maka pemahaman begini tidak bisa kita terima. Lantas apa makna wajah di situ? Makna wajah di situ adalah existence atau wujud. Yang dimaksud adalah wujudnya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika, yang dimaksud wajah di situ adalah wujudnya Allah. Semua makhluk akan fana, semua akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika, sementara wujudnya Allah itu tetap kekal. Seperti itu pemahamannya. Kenapa menggunakan redaksi wajah di situ? Wajah ini bukan bermakna hakiki. Wajah di sini hanya sekedar majaz, hanya majazi saja. Contoh beginilah ya. Misalnya kita mau bikin KTP. Kemudian di situ ada identitas singkat dari kita. Lalu ada fotonya. Foto ini mencerminkan keseluruhan diri kita. Pertanyaannya, foto apakah yang mencerminkan keseluruhan eksistensi kita? Bagian manakah yang menunjukkan seluruh wujud kita? Apa dengkul? Atau siku-siku? Di KTP cuma siku-siku begini misalnya. Ini tidak mencerminkan keseluruhan wujud kita. Nah, yang menunjukkan keseluruhan wujud kita, menunjukkan seluruh eksistensi kita adalah wajah. Sekalipun di KTP itu fotonya hanya wajah, tapi wajah itulah yang menunjukkan eksistensi keseluruhan kita, yang menunjukkan seluruh wujud kita. Makanya kalimatnya di Quran di situ adalah menggunakan wajah. Wajah di situ bukan wajah muka yang dimaksud, tetapi adalah wujud. Nah, dan wujud itu ada dalam sifat wajibnya Allah, yakni sifat yang pertama yang setelah ini akan kita bahas. Dan seterusnya lah ya. Kita kembali ke kitab syarah Tijanud Darari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan ya guys ya. Karena pakai kamera depan, jadi efek cermin, jadi nampak seolah-olah mungkin tangan kiri. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi? Oke, sekarang kita masuk ke sifat pertama yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wujud. Maksudnya wujud di situ adalah adzatiyu, sifat wujud yang zati, sifat wujudnya atau keberadaan di situ adalah esensial. Alladzi la yaqbalul hadma. Kalau versi kitab ini hadma ya. Kalau kita lihat versi DKI yang Darul Kutub yang Darul Kutub Al-Islamiyah yang versi Jakarta, kalimatnya alladzi la yaqbalul adama. Kalimatnya begitu. Fayajibu fi haqqi ta'ala al-wujud. Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat wujud adzati, wujud yang esensial, alladzi la yaqbalul adama azalan wala abadan. Yang mana wujud Allah ini, kalau Allah kita katakan wujud, Allah memiliki sifat ada, maka yang dimaksud ada ini zatnya Allah tidak menerima ketiadaan. Artinya zatnya Allah tidak mungkin berpotensi untuk tidak ada. Saya ulangi lagi,
Karena Allah memiliki sifat wujud, wujud artinya ada, yang dimaksud wujudnya Allah adalah zatnya Allah tidak berpotensi untuk menerima ketiadaan. Tidak mungkin wujudnya Allah akan menjadi tiada atau sebelumnya diawali dengan ketiadaan. Tidak mungkin seperti itu. Wujudnya Allah adalah wujud yang hakiki. Berbeda dengan wujud kita nih. Kita wujud ya. Tapi wujud kita bukan wujud yang hakiki. Kenapa? Karena wujud kita diawali dengan ketiadaan. Awalnya kita tidak ada, kemudian sekarang zat kita wujud. Nah, karena wujud kita diawali dengan ketiadaan dan setelah ini pun keberadaan kita atau wujud kita ini akan tidak ada lagi, maka wujud kita ini bukan wujud yang hakiki. Di sini dikatakan Allah keberadaannya atau wujudnya tidak mungkin berpotensi menerima ketiadaan, baik secara azalan di sini ya, baik secara azali ini jangan diartikan sebagai zaman azali misalnya. Sebab kebanyakan atau tidak jarang di antara kita yang menerjemahkan azali sebagai zaman azali. Sebab azali ini bukan zaman. Kenapa bukan zaman? Kalau kita cek dalam kamus Maqayisul Lughah karya Syekh Ibnu Faris, di situ dijelaskan bahwa zaman itu dari kata mim dan nun, aslun wahidun yadullu ala waqtin minal waqti. Kata zaman yang terdiri dari huruf za, mim dan nun itu pada prinsipnya memiliki satu makna. Apa itu maknanya? Maknanya adalah menunjukkan pada satuan waktu. Sementara yang dimaksud azali di sini adalah satu fase di mana waktu pun belum diciptakan waktu itu. Waktu itu bahkan belum diciptakan. Itulah yang disebut azali. Segala sesuatu tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut azali. Kondisi seperti itu loh. Ketika segala sesuatu belum ada, itu disebut azali. Bahkan waktu itu tidak ada. Maka azali ini jangan diartikan sebagai zaman azali, karena zaman itu menunjukkan waktu, padahal waktu tidak ada. Azali ini justru waktu pada saat itu masih belum ada. Sejak dulu kala, sebelum segala sesuatu itu ada, Allah itu sudah ada. Allah tidak bermula dari ketiadaan, dan nantinya keberadaan Allah pun juga tidak akan sirna. Kemudian wahwa sifatun nafsiyatun ay thubutiyatun yadullu al-wasfu biha ala nafsi dzati duna makna zaidin alaihi. Yang dimaksud sifat wujud di sini adalah sifat nafsiyah, sifat yang menunjukkan kediriannya, sifat yang menunjukkan kepada dirinya sendiri. Ai thubutiyatun, yakni sifat yang menegaskan kepastian wujudnya, itu dia. Yang dimaksud dengan sifat wujud adalah sifat nafsiyah. Yang dimaksud dengan sifat nafsiyah atau sifat yang menunjukkan pada dirinya adalah sifat yang menegaskan kepastian wujudnya. Nah, itu dia. Misalnya begini, saya punya sifat wujud. Apa buktinya ya? Ini ada. Nah, sifat wujud saya ini, keberadaan sifat wujud ini, itu semata-mata untuk menunjukkan bahwa saya, zat saya ini betul-betul ada. Itu saja. Tujuan adanya sifat wujud adalah untuk mempertegas bahwa zat saya ini betul-betul ada. Itu yang dimaksud dengan sifat wujud atau sifat nafsiyah. Maknanya nafsiyah adalah thubutiyah yadullu al-wasfu biha ala nafsi dzat. Yakni sifat yang menunjukkan kepada inti zatnya, bahwa Allah memiliki zat, zatnya Allah memiliki sifat wujud. Wujud ini kalau boleh dikatakan fungsi ya, wujud ini fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa zatnya Allah betul-betul ada. Duna makna zaidin alaihi, sifat wujud ini bukanlah kualitas tambahan, bukanlah makna tambahan terhadap Allah. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar tentang makna zaidin ini ya di pembahasan sifat-sifat sifat-sifat ma'ani. Insyaallah nanti akan kita bahas itu. Kemudian wa yakfi al-mukallafu ay ya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban.
dan cukup bagi setiap orang mukallaf hanya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib adanya. Itu saja kewajiban bagi kita. Sekali lagi, kewajiban bagi setiap orang mukallaf hanya wajib mengetahui bahwa Allah adalah zat yang wujud. Wujudnya Allah adalah wujud yang wajib. Maknanya wajib sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu adalah menurut akal tidak mungkin tidak ada. Menurut akal harus ada. Allah itu memiliki sifat wujud. Itu yang disebut wajib. Allah adalah wajibul wujud. Wujudnya Allah wajib menurut akal kita, sehingga dalam pikiran kita tidak mungkin terbayangkan sama sekali kalau Allah pernah tidak ada atau Allah akan tidak ada misalnya. Itu tidak mungkin seperti itu. Bahkan akal kita pun akan menolak. Apa buktinya? Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Wala yajibu alaihi ay ya'rifa anna wujudahu ta'ala ainu dzatihi aw ghairu dzatihi. Dan tidak wajib bagi orang mukallaf terhadap Allah itu untuk mengetahui bahwa wujudnya Allah Ta'ala, apakah yang dimaksud wujud di situ adalah apakah wujud itu adalah zatnya itu sendiri atau dia adalah sifat? Apakah sifat wujud itu adalah zat Allah itu sendiri, atau apakah sifat wujud tersebut adalah sesuatu yang bukan zat, artinya dia sifat? Itu tidak wajib kita ketahui. Ya mungkin agak repot barusan kalimat tadi. Cuman itu memang tidak wajib untuk kita. Yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, Allah itu wujud. Wujud Allah artinya dia selalu ada. Karena dia selalu ada, Allah itu tidak mungkin diawali oleh ketiadaan dan tidak mungkin nanti pada masanya akan tidak ada. Tidak mungkin begitu. Walhasil wujudnya Allah adalah selalu ada. Allah itu akan selalu ada, tidak mungkin tidak ada. Titik sampai di situ. Li'anna dzalika min ghawamidil kalam, karena pembahasan tentang apakah wujud itu adalah sifat atau dia adalah zat itu sendiri, ini merupakan pembahasan yang sangat subtil, yang sangat rumit dalam ilmu kalam. Oleh karenanya tidak wajib kita ketahui. Sedikit lagi. Wadidduhu al-adamu, antonim atau lawan dari sifat wujud, kebalikan dari sifat wujud atau Allah itu ada, lawannya adalah al-adam. Allah itu tidak ada. Ini lawannya ya. Artinya ini adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Allah mustahil memiliki sifat adam. Pakai ain ya, bukan pakai adam, pakai hamzah. Kalau pakai adam, pakai hamzah itu Nabi Adam. Tapi kalau adam pakai ain itu artinya tidak ada. Allah mustahil memiliki sifat tidak ada atau sifat adam. Apa buktinya? Waddalilu ala dzalika ay wujudillahi ta'ala. Adapun bukti, argumentasi, penjelasan rasional, bukti-bukti logis bahwa Allah itu memiliki sifat wujud adalah wujudu hadhil makhluqati, yakni keberadaan semua makhluk ini. Bagaimana kita akan menjelaskan bahwa keberadaan makhluk ini? Apa buktinya kalau keberadaan makhluk menunjukkan keberadaan Tuhan? Apa buktinya? Atau bagaimana penjelasannya? Misalnya kita ditanya nih, apa bukti keberadaan Tuhanmu? Lalu kita jawab, bukti keberadaan Tuhan saya adalah adanya makhluk ini. Titik, sampai di situ kita jawab. Lalu dibalas oleh orang lain, ditanya, gimana tuh penjelasannya bahwa keberadaan makhluk adalah bukti bagi keberadaan Tuhan? Gimana tuh maksudnya? Nah, begini penjelasannya. Wa kaifiyatu tartibi iqamatid dalil. Adapun metode sistematika atau apa ya? Adapun rumusan dalilnya ala wujudihi ta'ala, untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat wujud, antakul, hendaklah engkau katakan, al-alamu, adapun alam semesta ini semuanya, minal arsy, mulai dari ars makhluk Allah yang paling besar, ilal farsi, sampai hamparan bumi semuanya ini, semua dari yang ada di alam semesta ini hadithun, adalah baru. Nah, baru ini perlu dicatat teman-teman. Pengertian hadithun atau baru dalam pengertian ilmu kalam adalah
dia didahului oleh ketiadaan. Sekali lagi, pengertian hadis ini artinya baru ini artinya pernah didahului oleh ketiadaan atau dia pada gilirannya akan menerima ketiadaan atau pada akhirnya nanti dia akan sirna, akan musnah. Itu namanya hadis baru. Jadi baru di sini bukan dalam pengertian baru seperti kita ya. Dalam bahasa keseharian kita maksudnya. Ini saya punya kopiah baru misalnya. Yang dimaksud itu kan baru secara kepemilikan. Atau ini saya punya kopiah baru misalnya. Yang dimaksud baru adalah baru dibuat, baru jadi nih kopiah. Artinya baru diciptakan. Nah, baru di sini yang dimaksud adalah diciptakan. Dia diawali oleh ketiadaan, kemudian sekarang menjadi ada. Awalnya tidak ada, sekarang ada, itulah pengertian baru. Simpelnya gimana? Yang dimaksud dengan hadis. Hadisun, bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya artinya baru. Baru artinya adalah menerima ketiadaan. Dia berpotensi menerima ketiadaan, entah itu diawali oleh ketiadaan atau akan diakhiri dengan ketiadaan. Itu namanya hadisun atau baru. Ai maujudun ba'da adamin. Yang dimaksud dengan baru adalah wujud setelah tidak ada. Awalnya tidak ada, lalu kemudian sekarang menjadi wujud. Itu namanya hadisun, baru. Titik sampai di situ. Kemudian dijelaskan, wa kullu hadithin lahu soni'un wajibul wujud. Segala sesuatu yang baru artinya awalnya dia tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada, dia pasti butuh terhadap pencipta. Kalau ada sesuatu misalnya nih, buku ini awalnya tidak ada, awalnya tidak ada, kemudian sekarang ada, ya kan? Awalnya tidak ada, lalu sekarang ada. Pertanyaannya, kok bisa sekarang buku ini ada? Nah, keberadaan wujud buku ini itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menciptakan. Nah, sesuatu yang menciptakan ini dia haruslah tidak diciptakan lagi, atau yang kita sebut dengan wajibul wujud. Wujud yang wajib menurut akal. Gimana tuh wujud yang wajib menurut akal? Wujud yang wajib menurut akal adalah wujud yang harus ada menurut akal dan dia tidak mungkin menerima ketiadaan. Fal alamu lahu soni'un, sementara alam semesta itu butuh terhadap pencipta. Tsumma qaunus soni' huwallahu ta'ala. Kemudian kita kenal adanya sang pencipta tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa sang pencipta itu adalah Allah? Mustafadun min dalilil wahdaniyati. Kita peroleh dari dalil sifat wahdaniyah, yakni di sini disebutkan dalam catatan kakinya ay an-naqli ka qaulihi ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, surat Al-Baqarah ayat ke-255. Tahu dari mana kita bahwa sang pencipta itu namanya Allah? Kita peroleh dari dalil naqli atau dalil Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 255, bunyinya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau ayat kursi ini ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mana Allah adalah Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Qayyum, dan Allah adalah tempat bergantung. Yang dimaksud tempat bergantung ini adalah segala sesuatu yang ada ini pasti butuh terhadap Allah. Awalnya tidak ada, lah kok sekarang menjadi ada, maka keberadaan kita sebagai makhluk ini membutuhkan adanya pencipta, karena pencipta ini disebutkan di sini adalah Allah, Dia adalah Al-Qayyum, tempat bergantung segala makhluk, maka kita kenal sang pencipta di situ adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kesimpulan akhirnya, wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-wujud, jika Allah Subhanahu wa ta'ala wajib memiliki sifat wujud, istahala alaihi didduhu, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kebalikannya, yakni sifat al-adamu atau ketiadaan. Oke, kita kasih catatan akhir sebagai kesimpulan. Yang pertama, kita semua sebagai orang mukallaf wajib mempelajari ilmu tauhid. Dan kewajiban tersebut berdasarkan dari firman Allah yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Atau
dan ketahuilah dengan landasan ilmu pengetahuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bukti atau dalil secara syariat yang disebutkan dalam Quran bahwa kita wajib mengetahui Allah. Sedangkan makna mengetahui adalah pengetahuan yang pasti dan dia tidak disertai keraguan, kemudian sesuai dengan fakta dan muncul dari dalil. Itu yang disebut dengan ma'rifah atau mengetahui Allah. Lalu kita jelaskan juga tadi dalil ijmali. Pengertian dalil ijmali secara bahasa artinya dalil yang umum. Dalil umum maksudnya adalah dalil yang tidak bisa untuk meruntuhkan subhat, dalil-dalil yang tidak bisa meruntuhkan akidah yang bid'ah. Kemudian ada dalil tafsili. Dalil tafsili artinya adalah dalil terperinci. Dalil terperinci ini maknanya adalah dalil yang bisa meruntuhkan, menolak dan menghancurkan akidah-akidah sesat, akidah bid'ah dan akidah-akidah yang subhat. Itu pengertian dan perbedaan dalil ijmali dan dalil tafsili. Kemudian Allah wajib memiliki sifat wujud. Wujud itu bahasa Arab. Artinya wujud, artinya ada. Adanya Allah yang dimaksud adalah keberadaan sifat wujud ini maknanya adalah wujudnya Allah. Sifat adanya Allah menunjukkan bahwa zat Allah ini betul-betul ada. Bukti keberadaan Allah adalah adanya makhluk. Kenapa kok adanya makhluk ini menunjukkan adanya Allah? Karena kita ketahui bahwa makhluk ini adalah perkara yang baru. Makhluk ini dia diciptakan, sesuatu yang diciptakan dia pasti butuh terhadap pencipta. Nah, pencipta disebutkan di dalam Al-Quran, kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 255. Bunyinya Allah itu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Al-Hayyu Maha Hidup dan Al-Qayyum, tempat bergantung segala sesuatu. Sehingga dari sinilah kita kenal bahwa Al-Qayyum atau tempat bergantungnya segala sesuatu atau sumbernya segala sesuatu yang menjadi pencipta segala sesuatu ini namanya adalah Allah. Dengan demikian kesimpulannya Allah wajib memiliki sifat wujud. Sudah kita bahas sampai di situ saja. Sebenarnya masih banyak sekali bukti-bukti bahwa Allah itu betul-betul wujud. Allah betul-betul ada banyak sekali ya. Mulai dari sisi kebaruan makhluk, kemudian sisi kemungkinan makhluk, kemudian dari sisi keteraturan alam semesta dan banyak lagi lah. Cuman kita cukupkan sampai di situ saja. Semoga penjelasan singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua dan sekali lagi kita bisa membuktikan bahwa Allah itu betul-betul memiliki sifat wajib. Sifat wajibnya Allah yang dimaksud di sini adalah wujud yang baru kita bahas. Wujudnya Allah sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi tidak berpotensi menerima ketiadaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya'i wal mursalin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang.